Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman Sidis, kelas reguler 3B. Di sini saya akan mereview lagi mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang diberikan oleh Bapak Dr. Andi Adidayan di SMH. Hukum pidana lanjut, pengertian dan sifat percobaannya. Definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan-batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syarat apa saja yang diatur dalam pasal 53 dan 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pada pasal 53 KUHP ayat 1 mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya pemulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ayat 2, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau hukum mati dan dipidana seumur hidup. Dijatuhi pidana penjara paling lama 15 tahun atau belasan tahun selanjutnya. Dan sifat-sifat percobaannya adalah yang pertama, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumus delik. Baiklah, mungkin segitu review mata kuliah hukum pidana lanjut. Dan next hukum jurnal tentang hukum pidana lanjutan. Lanjut ke review jurnalnya. Jadi jurnal ini berjudul Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Karya Maju, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi, Banyuasin. Baiklah, permasalahannya yaitu adalah di desa salah satu Kabupaten Banyumasin terdapat suatu desa, yaitu Desa Karya Maju, Kecamatan Keluang. Masyarakat hidup rukun, damai, dan tidak ada satupun masalah yang pernah dialami oleh masyarakat Desa Karya Maju. Tidak ada pidana kasus pencurian. Akan tetapi pada waktu kurang dari beberapa tahun, kasus pencurian berlangsung terjadi, seperti kasus pencurian yang terjadi di dalam masyarakat tersebut, seperti pencurian ternak, kelapa sawit, karet, sepeda motor, mobil, pencurian bongkar rumah, dan lain-lain. Yang sering terjadi di kecamatan ini yaitu ke Kecamatan Keluang, khususnya di Desa Karya Maju, dikarenakan turunnya harga hasil perkebunan, contohnya harga kelapa sawit dan karet. Semua penduduk di Kecamatan Keluang rata-rata mayoritas penghasilan dari kebun karet dan kelapa sawit di dalam beberapa bulan ini menghasilkan penghasilan berbulannya mengalami penurunan dikarenakan pemerintah tidak memperhatikan rakyat kecil yang mengalami kebutuhan hidup yang semakin hari semakin mahal untuk didapatkan, dan juga kurangnya sandang pangan papan yang mewadahi sekitar kejadian dalam masyarakat yang mengalami tindak pidana kasus pencurian tersebut, baik berupa ilmu pengetahuan dan agama yang minim. Baiklah, mungkin segitu untuk jurnal kali ini dalam judul Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Karya Maju, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi, Banyuasin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.